Raja Mesir menyerang Yerusalem karena mereka berubah setia terhadap Tuhan. Dengan 1.200 kereta dan 60.000 orang berkuda, sedang rakyat yang mengikutinya dari Mesir, yakni orang Lydia, orang Suki, dan orang Ethiopia, tidak terhitung banyaknya. Ia merebut kota-kota benteng yang di Yehuda, bahkan mendekati Yerusalem. Nabi Semaya datang kepada Rehabeam dan pemimpin-pemimpin Yehuda yang berkumpul di Yerusalem berhubung dengan ancaman Sisak dan berkata kepada mereka, "Beginilah firman Tuhan, kamu telah meninggalkan aku, oleh sebab itu aku pun meninggalkan kamu juga dalam kuasa Sisak." Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada satu kata yang saya pernah membaca yang diucapkan oleh Martin Luther King Jr. Dia adalah seorang pendeta dan seorang aktivis. Dia berkata, bila Anda tidak memiliki alasan untuk mati, maka Anda tidak memiliki alasan untuk hidup. Bila Anda tidak punya alasan untuk mati, maka Anda juga tidak punya alasan untuk hidup. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini merupakan sebuah makna, ya, bahasa ini memiliki makna yang sangat dalam bagi kehidupan saya dan saudara, khususnya bagi kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Apa alasan kita hidup hari ini? Dan kalau kita mati, apa alasan kita? Atau kemana kita akan ditempatkan? Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam 2 Tawarik pasal yang ke-12 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-16, kita dapat mempelajari beberapa hal yang memiliki hubungan dengan kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Kita tahu bahwa setelah Salomo mengakhiri masa pemerintahannya selama 40 tahun, maka Israel terpecah menjadi 2 kerajaan, ya. 10 suku itulah Israel, dan 2 suku yaitu Yehuda dan Benyamin. Dan kemudian dalam sejarah firman Allah katakan bahwa kedua suku ini pun, kedua kerajaan ini pun rajanya berbeda-beda. Nah, raja yang pertama setelah pecahnya kerajaan Israel dan yang memimpin kerajaan Yehuda, yaitu Yehuda dan Benyamin, itulah Rehabeam. Yang 10 suku itu dipimpin oleh Yerobeam. Di rajanya berbeda. Siapa Rehabeam? Rehabeam ini adalah cucu daripada Daud. Karena Rehabeam ini adalah anak daripada Salomo. Ya. Dan kalau di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-14 ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-31, di sana juga diceritakan masa pemerintahan Raja Rehabeam. Firman Allah katakan kalau tidak salah itu 17 tahun. Tetapi dalam cerita pasal yang ke-12 2 Tawarik ini, ya, dan sebelum saya menjelaskan, kita tahu bahwa ada 9 buku atau kitab yang merupakan sejarah pra pembuangan, ya.
Jadi salah satunya adalah 2 Tawarik. Jadi Yosua, Hakim-Hakim, Rut, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Raja-Raja, 2 Raja-Raja, 1 Tawarik, 2 Tawarik. Itu adalah buku atau kitab prasejarah sebelum Yehuda, kerajaan Yehuda itu ditawan oleh Nebukadnezar. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, langsung saja kita akan sama-sama melihat, ya. Dan saya ingin mengajak kita memperhatikan ayat yang pertama. Rehabeam beserta seluruh Israel meninggalkan hukum Tuhan ketika kerajaannya menjadi kokoh dan kekuasaannya menjadi teguh. Rehabeam meninggalkan hukum Tuhan setelah kerajaannya menjadi apa? Kokoh atau teguh. Dalam terjemahan firman Allah yang hidup, di sana dijelaskan bahwa Rehabeam dalam puncak kejayaannya. Dalam puncak kejayaannya. Kejayaan saya lihat dalam kamus bahasa Indonesia, salah satu arti dari kejayaan itu adalah kemapanan. Ya. Berapa di antara kita jemaat Tuhan yang sudah mapan, ya, dalam tingkat kehidupan yang mapan? Hati-hati, ya. Nanti kita akan lihat, ya, perubahan perilaku kemudian terjadi dalam kehidupan Rehabeam dan seluruh rakyat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita lihat di berita-berita hari-hari ini, perubahan perilaku seseorang itu sudah menjadi sesuatu hal yang lazim. Ya. Dari baik kemudian menjadi tidak baik. Dan banyak hal berubah. Ya. Dari tidak ada kemudian menjadi ada. Lalu terjadi perubahan perilaku. Yang tadi sopan menjadi tidak sopan, yang tadi rendah hati menjadi sombong, menjadi angkuh. Itu adalah sebuah perubahan perilaku. Dan kita akan lihat dari kehidupan Yerobeam. Firman Allah katakan Yerobeam beserta seluruh Israel meninggalkan hukum Tuhan ketika kerajaan menjadi kokoh dengan kekuasaannya menjadi teguh. Dalam terjemahan firman Allah yang hidup saya katakan tadi, di sana dikatakan ketika dia berada di puncak kejayaan. Puncak kejayaan dalam kamus besar bahasa Indonesia di sana dikatakan dalam kehidupan yang mapan. Saya berdoa, gembala di sini berdoa, staf penggembalaan di sini berdoa, kita semua berdoa. Ada waktu dalam jadwalnya Tuhan, kita semua akan menikmati kemapanan hidup, baik secara jasmani maupun secara rohani. Untuk secara rohani, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya, saya juga ingin membaca satu hal yang saya juga temukan, bahwa ukuran kedewasaan rohani Anda berdasarkan standar sorga. Ini harus jadi saudara, hal yang harus kita miliki dalam kehidupan kita. Jadi ukuran, ya, rohani kita berdasarkan standar sorga, bukan berdasarkan orang atau pelayanan lain. Ya, jadi standar kita sorga, katakan sorga. Katakan standar saya sorga. Amin. Puji Tuhan. Bukan
orang lain. Ya. Jadi jangan ada seseorang yang kemudian menjadi dewa dalam hidup kita. Oh, dia hebat, dia terkenal. Tetapi sekali lagi, ukuran kehidupan rohani kita standarnya surga. Amin. Puji Tuhan. Nah, kembali lagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam terjemahan firman Allah yang hidup, ya, maaf, tadi sudah ya, di dalam terjemahan firman Allah yang hidup, di dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, ya, itu dikatakan bahwa Rehabeam dan seluruh Israel itu mengabaikan hukum Tuhan, ya, mengabaikan hukum Tuhan. Dalam terjemahan Alkitab, terjemahan lama, di sana dikatakan Rehabeam dan seluruh penduduk Israel, mereka meninggalkan Taurat Tuhan. Dalam sejarah perjalanan hidup orang Israel, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, maka Taurat itu menjadi standar berhasil atau tidak berhasilnya seseorang. Saya coba membandingkan dalam Ulangan pasal yang ke-6, coba kita lihat Bapak Ibu. Ini adalah merupakan Shema Yisrael atau peraturan yang harus, ya, perintah yang harus dilakukan oleh orang Israel. Ya, saya kutip saja, ada beberapa hal sebenarnya, tapi kalau saya bicara nanti terlalu panjang. Ya, dalam Ulangan pasal yang ke-6 di sana dikatakan begini. Kasih kepada Allah adalah perintah yang utama. Amin. Ya. Jadi kasih kepada Allah itu perintah. Mau tidak mau, suka tidak suka, kasih kepada Tuhan, Tuhan yang mana? Tuhan yang Esa, itu adalah sebuah perintah yang harus dilakukan kemanapun mereka pergi. Amin. Bahkan firman Allah katakan, ikatkan itu di tangan. Bahkan sampaikan berulang-ulang kepada anak-anakmu, baik itu di rumah, baik itu di luar rumah. Tidak ditulis di luar rumah, tetapi dalam perjalanan. Ya. Supaya mereka berhasil. Kita baca mulai ayat yang pertama, pasal 6. Ulangan 2, ya, inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu, kata Musa, untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya, supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu, berpegang pada segala ketetapan dan perintah yang kusampaikan kepadamu, supaya lanjut umurmu. Maka dengarlah hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia, supaya baik keadaanmu dan supaya kamu menjadi sangat banyak, seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Ayat 5, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Sebelum pasal yang ke-6 ada pasal 5. Di situ ada Taurat yang diturunkan. Dan itulah yang menjadi standar. Mereka menang atau kalah, mereka sukses atau tidak, mereka sehat atau tidak, maka mereka harus tahu dan mereka harus ikuti Shema Yisrael, perintah Tuhan, sebuah ketetapan yang harus mereka lakukan. Tetapi Bapak
dikasihi Tuhan, kita balik ke 2 Tawarik pasal yang ke-12. Setelah di puncak kejayaannya, Rehabeam apa? Meninggalkan hukum Tuhan. Bayangkan saudara, sudah sukses lupa Tuhan. Amin. Ya, itulah sebabnya saya katakan tadi, hati-hati. Saya, gembala sidang, semua staf penggembalaan, anak-anak gembala di sini, semua mendoakan jemaat satu waktu. Ada waktu dalam jadwalnya Tuhan, saudara berada di puncak kejayaan. Amin. Tetapi saya berpesan lewat firman Allah ini, jangan lupakan hukum Tuhan, Taurat Tuhan. Dengan cara bagaimana? Takutlah kepada Tuhan. Ya, jadi saya mau katakan begini, di puncak kejayaannya, Rehabeam menjadi sombong. Ya. Mungkin hari ini saudara masih punya pekerjaan, usaha kecil, sabar, jalankan terus. Saya katakan saudara, ada waktunya dalam jadwalnya Tuhan, saudara akan diangkat dalam puncak kejayaan saudara. Amin. Mungkin bukan saudara, anak saudara. Mungkin bukan anak saudara, cucu saudara. Dan firman Allah katakan dalam kitab ulangan tadi maaf. Jadi semua, engkau, anakmu, cucumu, dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jadi di dalam puncak kejayaannya, Rehabeam dan seluruh Israel, mereka meninggalkan, bahkan firman Allah katakan dalam bahasa Indonesia masa kini, mengabaikan hukum Tuhan. Jadi hukum Tuhan itu menjadi tidak ada manfaatnya, tidak ada arti sama sekali. Padahal hukum Tuhan itu adalah merupakan sebuah hal yang menjadi ketetapan bagi orang Israel yang harus mereka lakukan. Nah, yang kedua Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tidak kalah penting lagi, bukan hanya meninggalkan hukum Tuhan, Taurat Tuhan dalam terjemahan lama, mengabaikan, tetapi firman Allah katakan dalam ayat yang kedua, coba kita lihat 2 Tawarik tadi, pasal 12 ayat yang kedua bagian C, ya, atau kita baca keseluruhannya supaya jelas, ya. Ayat 2, sama-sama 2, ya. Tetapi pada tahun kelima zaman Raja Rehabeam, majulah sisa kerajaan Mesir menyerang Yerusalem, karena mereka berubah setia terhadap siapa? Tuhan. Berubah setia. Ya. Jadi dalam puncak kejayaannya, itulah sebabnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan memperingati mereka. Lewat siapa? Lewat Raja Mesir dan sekutunya. Ada 1.200 pasukan, ada 60.000 tentara berkuda, dan banyak lagi rakyat, firman Allah katakan. Tetapi kalau Bapak Ibu teliti lewat firman Allah, bukan hanya sisa menjadi utusan Tuhan untuk menegur, ya, kesombongan daripada Rehabeam, tetapi Allah mengutus seorang imam yang ada di Yehuda yang bernama Semaya. Ya. Jadi Bapak Ibu, kalau salah jangan engkel-engkelan sama Tuhan. Kalau salah, akui saja salah. Amin. Kalau sudah berbuat kesalahan, berbuat pelanggaran, akui saja sama Tuhan. Tidak usah engkel-engkelan. Jangan anggap kita lebih hebat, kita lebih benar. Kalau Bapak Ibu perhatikan dalam ayat ini, ya, kalau Bapak Ibu baca terus, ketika mereka
dalam kondisi yang demikian, mereka sadar, lalu mereka bilang begini, oh iya, ternyata hanya Tuhanlah yang benar. Amin. Jangan dulu sudah sakit parah baru bilang, oh iya rupanya hanya Tuhanlah. Dukun itu gak ada arti apa-apa. Orang-orang kuat, orang-orang pintar itu gak ada arti apa-apa. Hanya Tuhanlah yang benar. Amin. Nah, jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mungkin ini pelajaran firman Allah yang sederhana, tetapi saudara, saya ingin membawa kita bahwa sekali Yesus tetap Yesus. Tidak tahu jemaat di sini sudah tahu lagunya, saya hanya hafal refnya. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanmu tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Amin. Sekali Yesus tetap Yesus. Dia yang mengagumi hidup kita, yang kita kagumi dalam hidup kita. Apapun yang terjadi, situasi apapun yang terjadi, hati-hati saya mau katakan, ketika kita berada di puncak kejayaan, di puncak kesuksesan, dalam hal apapun, sebagai seorang pegawai, sebagai seorang pengusaha, bahkan saya ingin katakan dari mimbar ini, sebagai hamba Tuhan, kalau kita berhasil, jangan sombong. Semua karena Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, berubah setiap. Padahal dalam aturan Taurat mereka harus setia. Tadi dalam Ulangan pasal yang ke-6 kita lihat, mereka harus selalu setia melakukan perintah. Dan bukan hanya setia, mereka harus terus mengaku bahwa Tuhan itu Allah yang esa. Dan mereka harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan. Rehabeam lupa kejayaan daripada kakeknya Daud. Rehabeam lupa kejayaan daripada orang tuanya Salomo. Bagaimana mereka walaupun ada waktunya mereka lemah dan jatuh, tetapi mereka kembali. Ya, itulah sebabnya Daud berkata tadi pujian yang kita katakan, sejauh timur dari barat engkau membuang dosa. Kenapa Daud melakukan itu? Karena dia siap untuk menerima teguran. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika Rehabeam ditegur oleh Semaya, dia terima. Dan firman Allah katakan pada ayat-ayat seterusnya, mereka merendahkan diri. Apa yang dilakukan oleh Rehabeam sama dengan apa yang dilakukan kakeknya. Waktu Yonatan datang menegur ketika dia melakukan dosa dengan Berzeba, maka dia terima dan dia katakan, iyo, aku memang sudah salah, aku berdosa. Mau ditegur Bapak Ibu? Amin. Ya. Tegur lewat apa? Lewat firman Allah. Berbeda dengan Asa. Asa waktu ada yang menegur, dia tangkap orang itu, dia masukkan ke dalam penjara. Lalu pada hal-hal yang lain kalau saya tidak salah, malah orang yang ditegur itu dibunuh. Dia tidak terima dengan teguran. Tetapi saya ingin berdoa bagi kita semua. Ketika kita ditegur, ketika dosa kita dibuka, datanglah kepada Tuhan dan katakan, Tuhan memang aku orang berdosa. Amin. Pak Jokowi bilang tidak ada yang sempurna. Saudara-saudara kita kaum kedar bilang begini, kesempurnaan itu hanyalah milik Tuhan. Ya. Berubah setia.
sudah salah, tetapi mereka tidak puas. Mereka lakukan langkah kedua, berubah setia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sekali lagi saya katakan, anak-anak muda sekarang tren saudara, banyak anak-anak muda ini yang pindah organisasi. Saya berdoa anak-anak muda di sini tidak ada satupun yang hilang sampai Tuhan Yesus datang. Amen. Sekali Yesus tetap Yesus, tetap setia. Masalah itu adalah sesuatu yang memang harus kita hadapi dalam hidup kita. Tantangan, kelemahan, kekurangan, pergumulan, semua itu adalah hal-hal yang akan kita alami dalam kehidupan kita. Tetapi saya mau berkata lewat firman Allah ini, sekali lagi, sekali Yesus tetap Yesus. Haleluya. Amin. Sekali Yesus tetap Yesus. Karena itu kalau ada cowok yang satu keyakinan di gereja ini naksir saudara, langsung terima saja. Jangan cari yang di luar. Di luar mungkin bukan ucok, tapi sisak. Loh, saya angkat jempol bagi ya, yang karena memang Tuhan bilang kan harus ya. Amin. Amin. Ada yang bilang, om ini tahu baik. Tahu lah. Suka berdoa setiap pagi, masa gak tahu. Tetapi saudara, sekali lagi, berubah setia. Ya. Padahal dalam kehidupan kita, kalau kita mau belajar seperti Yesus, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa. Yesus itu adalah pribadi yang setia sampai akhir. Maka kita pun harus menjadi jemaat, orang percaya dalam standar surga. Kita pun harus setia sampai langkah terakhir. Paulus katakan, aku melupakan apa yang di belakang dan aku arahkan apa yang ada di depan. Jadi jangan hanya masalah sedikit saudara sudah tinggalkan Tuhan, ya, ditegur gembala sudah merajuk, aku udah galak lagi ke gereja, Om Adri itu jahat niat, ya, ngajak makan bakso pas aku udah kasih duit. Laju ngambek saudara. Padahal saya yang sering di sini gak pernah diajak makan bakso saudara. Ini sindiran kecil saudara. Mana dadap ketawa lah Pak. Ya, Bapak Ibu jangan terlalu tegang, intermezzo sedikit. Ya, berubah setia. Sekali lagi saya mau katakan Bapak Ibu, apapun persoalan, apapun masalah, apapun sakit penyakit yang hari-hari ini Bapak Ibu hadapi, tetaplah setia sampai akhir. Amin. Jangan berubah. Satu waktu saya katakan tadi, dalam agendanya Tuhan, dalam jadwalnya Tuhan, Bapak Ibu diangkat dalam puncak kemapanan, kejayaan. Apakah itu usaha, apakah itu pekerjaan. Jangan lupa tetap setia. Jangan berubah setia. Amin. Tetap setia. Ya. Saya senang lagu ini. Dari awal sebenarnya bagus, tapi saya lupa. Saya hanya hafal refnya saja. Sekali Yesus, tetap Yesus. Selamanya Yesus. Ya. Hal yang ketiga, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hal yang ketiga, ya. Ketika dia berada di puncak kejayaannya, bukan hanya sekedar meninggalkan atau mengabaikan Taurat Tuhan, hukum Tuhan, yang harusnya menjadi pedoman, standar dalam kehidupan mereka. Saya katakan tadi, berhasil atau tidak berhasil, menang atau tidak menang dalam peperangan, naik atau turun sesuai dengan firman Allah katakan. Dalam Ulangan pasal 28 kan di sana dikatakan, ya, kamu akan diberkati ladang, ya, dan
dan seterusnya. Kamu akan jadi kepala bukan ekor dan seterusnya. Itu adalah Taurat Tuhan, janji Tuhan yang Tuhan berikan kepada Musa dan disampaikan kepada orang Israel. Tetapi sekali lagi dalam puncak kejayaannya, Rehabeam dan rakyatnya berubah. Mereka meninggalkan hukum Tuhan, Taurat Tuhan. Yang kedua, ya, ayat yang kedua bagian C di sana dikatakan dengan jelas, ya, karena mereka berubah setia terhadap Tuhan. Ya. Kalau kita berubah setia terhadap pacar kita yang tadi saya katakan, ya mungkin hidupnya enggak karuan, ya, kita jadi berubah setia enggak apa-apa. Tapi kalau berubah sama Tuhan, berubah setia sama Tuhan, bahaya. Bahaya. Saya katakan kepada jemaat, Tuhan itu adalah sumber dari segala sumber kehidupan kita. Semua saudara bisa dapatkan di dalam Tuhan karena Dia sumber. Amin. Itulah sebabnya dikatakan Bapa. Bapa itu adalah sumber. Amin. Dan Dia sumber dari semua kehidupan kita. Ya, nanti kalau saya, karena apa yang terlintas saudara saya sampaikan, ya. Yang ketiga Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ayat yang kelima, ya. Ayat yang kelima kita baca sama-sama, ya. Ayat yang kelima, firman Allah katakan ya, Nabi Semaya datang kepada Rehabeam dan pemimpin-pemimpin Yehuda yang berkumpul di Yerusalem, berhubung dengan ancaman Sisak dan berkata kepada mereka, beginilah firman Tuhan, kamu telah meninggalkan aku pun juga meninggalkan kamu. Amin. Jadi karena kamu meninggalkan aku pun meninggalkan kamu. Saya percaya sampai kapanpun Tuhan tetap berkomitmen untuk tetap menyertai kita. Amin. Sampai kapanpun. Ketika Yosua yang adalah generasi setelah Musa menerima tongkat estafet untuk melanjutkan perjalanan ke tanah Kanaan, ada pesan Tuhan kepada Yosua begini. Kita baca Yosua 1 ayat 5. Kita mundur ke belakang, Yosua 1 ayat yang kelima. Yosua pasal yang pertama ayat yang kelima. Kita baca sama-sama. 2. Ya, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ini komitmen, amin. Suami-suami juga harus punya komitmen kepada istri. Tidak ada will yang lain, hanya engkaulah kekasihku, amin. Sampai akhir hidup. Karena itulah janji pernikahan. Komitmen, amin. Tidak ada pil yang lain, pria idaman yang lain. Tidak ada will, wanita idaman yang lain. Engkaulah satu-satunya. Walaupun kau ompong, aku tetap mencintai. Loh, komitmen saudara. Saya ingat orang tua saya waktu saya mau nikah waktu itu sama almarhum bilang begini sama saya, Immanuel, sekarang buka matamu lebar-lebar ya. Iya om, tan. Iya. Kalau kau sudah nikah, tutup matamu rapat-rapat. Maksudnya itu saudara jangan lihat yang lain. Dan sampai sekarang puji Tuhan saya nggak pernah lihat yang lain. Amin. Bapak-bapak. Amin. Jangan amin-amin, kaki ada yang lain. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, komitmen Tuhan. Dan saya percaya komitmen Tuhan itu apapun yang terjadi dalam hidup kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, yang sungguh-sungguh percaya
kepada Tuhan, yang mengasihi Tuhan, yang sungguh percaya kepada Tuhan. Sampai kapanpun firman Allah katakan lewat Alkitab dalam kitab Yosua, dia katakan kepada Yosua, sebagaimana aku menyertai Musa, aku juga akan menyertai engkau. Sebagaimana aku tidak meninggalkan Musa, aku pun tidak akan meninggalkan engkau. Kalau sebagai orang tua Tuhan sertai sampai hari ini, kita berdoa supaya kita semua umur panjang. Amin. Dan kalau ada generasi yang berikut adalah anak-anak yang mungkin mengusahakan melanjutkan perjuangan, apakah itu pekerjaan, apakah itu usaha, apakah itu bidang-bidang lain dalam kehidupan kita. Ingat ini baik-baik komitmen Tuhan. Sebagaimana aku menyertai orang tuamu, aku pun menyertai engkau. Haleluya. 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 Saya bilang begini sama jemaat, dunia hari-hari ini tidak baik-baik saja. Tidak baik-baik saja, saudara. Mungkin saudara bilang batu raja aman, ya. Tetapi dunia tidak baik-baik saja hari-hari ini. Tetapi saya mau berkata, di bidang ekonomi, di bidang perbankan, di bidang segala bidang, saudara, satu waktu mungkin akan mengalami stagnan. Ya, apalagi kalau terjadi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, aku menyertai Musa, aku pun menyertai engkau. Amin. Mungkin yang cucu berkata, lalu bagaimana aku cucu? Yang cicit pun berkata, lalu bagaimana aku cicit? Saya mau katakan, sebagaimana Tuhan menyertai orang tuamu, Tuhan menyertai bapakmu, Tuhan juga akan menyertai engkau. Yang penting engkau jangan tinggalkan Tuhan. Amin. Nasihat ini diterima oleh Rehabeam dan pemimpin-pemimpin Yehuda. Lalu mereka sadar. Bapak Ibu, teringat lagi dalam pikiran, dalam hati saya, sekali Yesus, selamanya Yesus. Tantangan dalam semua bidang kehidupan. Kita tidak tahu besok, kita tidak tahu lusa, kita tidak tahu minggu depan, kita tidak tahu tahun depan apa yang bisa terjadi. Tetapi sebagaimana Tuhan menyertai Musa, firman Allah datang kepada Yosua, aku pun menyertai engkau. Amin. Yosua pasal 24, ini bagian yang kedua yang disampaikan Tuhan. Yosua pasal 24 kita baca dengan cepat, ayat yang ke-20. Yosua pasal 24 ayat yang ke-20 kita baca sama-sama. 2 ya. Apabila kamu meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Allah asing, maka ia akan berbalik daripadamu dan melakukan yang tidak baik kepadamu dan serta membinasakan kamu setelah ia melakukan yang baik kepada kamu dahulu. Jadi kalau kamu berubah, Tuhan pun berubah. Sekali Yesus tetap Yesus, teruslah beribadah kepada Tuhan. Yosua katakan, kalau kamu dan saya perhadapkan, kalau kamu mau beribadah dalam cara nenek moyangmu, silahkan. Tetapi aku, istri, anak, cucu, menantuku tetap beribadah kepada Tuhan yang hidup. Amin. Komitmen Tuhan menyertai kita, melindungi kita, bersama dengan kita. Kita pun harus berkomitmen sampai kapanpun kita mau tetap beribadah kepada Tuhan. Terakhir, ya. Dan ayat ini juga diulangi dalam Ibrani pasal yang ke-13 lewat Rasul Paulus. Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-5 bagian akhir, ya. Bapak Ibu, jadi 3 kali kita sudah baca ini, ya. Aku tidak akan meninggalkan. Ya. Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-5 di sana dikatakan bagian C, 2 ya.
Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ayat yang ke-6, Tuhan adalah penolong. Amin. Jadi mungkin saudara sedang menghadapi keadaan sulit hari-hari ini. Usaha saudara mungkin mandek, pekerjaan saudara. Ya, tetapi ingat baik-baik, aku menyertai engkau sampai seterusnya. Ya, terakhir Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya, terakhir di dalam pasal yang ke-14, dua Tawarik. Ternyata bukan saja dia menjadi sombong di puncak kemapanannya, puncak kejayaannya, tetapi rupanya dia juga adalah pribadi, dan memang benar Rehabeam ini adalah pribadi yang tidak takut sama Tuhan. 2 Tawarik pasal 12 ayat yang ke-14, di sana firman Allah katakan begini, 2, ya, ia berbuat yang jahat karena ia tidak tekun mencari Tuhan. Saya baca dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, di sana dikatakan begini, Rehabeam berbuat jahat karena tidak berusaha melakukan kehendak Tuhan. Apapun yang terjadi, saya ulangi, sekali Yesus tetap Yesus. Apapun yang terjadi, tetaplah melakukan kehendak Tuhan. Amin. Karena orang yang melakukan kehendak Tuhan, firman Allah katakan, dialah yang akan selamat. 1 Yohanes pasal 2, ya cepat saya baca. 1 Yohanes pasal yang kedua, ayat yang ke-17, kita baca sama-sama. 1 Yohanes pasal yang kedua, atau mulai dari ayat yang ke-15 supaya jelas Bapak Ibu. 1 Yohanes pasal 2 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-17. 2, ya, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Amin. Di dalam terjemahan lain saya katakan tetap hidup kekal. Luar biasa. Amin. Apapun yang terjadi, saya mau katakan, mari kita tetap berkomitmen melakukan kehendak Allah. Itulah tujuan hidup. Susah, banyak pergumulan, sakit. Saya membaca dalam pilar-pilar iman. Di sana dikatakan bahwa Tuhan memberikan iman untuk kita melakukan kesembuhan. Tujuannya supaya kehendak Allah dinyatakan. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ya, melakukan kehendak Allah. Paulus katakan kepada jemaat Efesus pasal yang ke-5 ayat yang ke-17 dan ayat yang ke-18. Lalu kita nanti baca Matius 7 ayat 21, ya. Tetapi kita baca Efesus pasal yang ke-5 ayat yang ke-17 dan ayat yang ke-18. Saya akan akhiri di sini. Bapak Ibu nanti boleh baca di rumah Matius 7 ayat 21. Efesus pasal 5 ayat yang ke-17, di sana dikatakan begini. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Ayat 18. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus.
pemabuk anggur dikendalikan, dikuasai oleh anggur itu. Orang yang penuh dengan Roh Kudus dikendalikan, dikuasai oleh Roh Kudus. Untuk melakukan kehendak Allah bukanlah sesuatu yang mudah bagi kita. Komitmen sampai akhir tetap melakukan kehendak Allah. Saya mau katakan, apakah itu hamba Tuhan, apakah itu tua-tua sidang, apakah itu guru-guru sekolah minggu, apakah itu jemaat, bukanlah sesuatu yang mudah. Tetapi menjadi mudah kalau kita dipenuhkan dengan Roh Kudus. Kita akan pegang komitmen melakukan kehendak Allah, itulah tujuan hidupku. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Biarlah Roh Kudus ada di tempat ini. Dan tempat ini ada dalam kendali dan atmosfernya Roh Kudus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mungkin kita mulai kehilangan komitmen untuk setia, untuk terus melakukan kebenaran-kebenaran firman Allah. Mulai kurang percaya bahwa Tuhan menyertai, dan kalau Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Mulai jauh dari melakukan kehendak Allah. Tetapi mari kita mau belajar. Saya berdoa Roh Kudus turun atas hidup kita semua, menguasai kita semua. Ialah mataka, ialah besar. Ialah mataka, ialah mataka, ialah mataka, ialah besar. Ialah ku mau hidup seturut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta, ku mau cinta yang lebih dari semua. Ku tak dapat membalaskan kasihnya. Ku mau hidup, haleluya. Ku mau hidup seturut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta yang lebih dari alamat kaya. Ku tak dapat membalaskan kasihnya. Bapak Ibu, kalau kita orang-orang GBDI lama pasti tahu lagu ini. Lagu ini berkata, ku mau hidup melakukan kehendak Tuhan. Dan mari saudara, komitmen ini kita pegang sampai akhir hidup kita. Kita percaya Yesus adalah sumber hidup kita, dan kita percaya Dia penyembuh dalam hidup kita. Dia sumber kekuatan dalam hidup kita. Dia sumber penghiburan dalam hidup kita. Mari berkomitmenlah, Tuhan, aku mau hidup untuk melakukan kehendak-Mu. Seturut kehendak ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Dia lebih dari semua. Ku
dalam hidupku. Meninggikan, memuliakan nama Yesus. Terutama di dalam hidup ini, meninggikan. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya, terutama di dalam hidup ini, memuliakan nama. Katakan yang terutama. Ya, haleluya, 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 haleluya. Nama Yesus Tuhan
kami mengasihi-Mu. Roh Kudus, berikan jemaat-jemaat-Mu, haleluya, roh yang mengasihi Tuhan, roh yang melakukan kehendak Tuhan. Saatnya Tuhan mengangkat mereka, mereka tetap rendah hati di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya. Ya lama-lama. Yesus berkati kami semua dalam nama Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Nanti Pak Nanda berdoa. Haleluya Yesus, haleluya. Terpujilah nama Tuhan, Bapa yang sangat baik, yang peduli